Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial bagaimana kita memprogram sebuah 7 segmen. Nah, untuk kali ini saya akan melanjutkan dari program yang kemarin. Kemarin kita sudah berhasil membuat sebuah dua angka yang tampil pada 7 segmen. Jadi programnya itu seperti ini. Ya, kita memakai metode switching. Jadi kita men-switching dari menampilkan dulu angka di digit pertama, kemudian menampilkannya di digit kedua. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi angka 1 ini digit pertama, ini digit kedua. Angkanya di setel berdasarkan dari void yang kita buat sebelumnya di sini. Oke ya. Nah, berdasarkan dari program ini kita akan melanjutkan bagaimana kita membuat sebuah counter up dan atau counter down menggunakan dua 7 segmen ini. Nah, oke, langsung saja. Yang belum buat rangkaiannya silahkan buat rangkaian dulu seperti ini. Boleh pinnya dirubah tergantung dari penggunaan yang kita inginkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah program yang simple di loopnya. Jadi nanti di sini hanya akan tertulis seperti ini. Jadi ini kan angkanya cuma satu digit. Jadi nanti di sini akan angkanya, misalkan saya mau menampilkan angka 12 seperti ini, tidak perlu lagi ditulis seperti ini, tapi nanti ditulisin seperti ini. Set angka ini misalkan ya, namanya 12 seperti ini. Jadi ketika saya nanti menuliskan set angka 12 seperti ini, akan muncul langsung angka 12 seperti ini. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja. Boleh kita buat di bawah void loop ini. Jika mau rapi, silahkan kita new tab saja. New tab. Saya kasih nama saja tab 2. Oke. Nah, di tab 2 ini kita buat void-nya. Karena saya mau namanya set angka, maka saya buat void set angka kurung. Nah, ini ada strukturnya. Jadi nanti agar ini bisa dikenali, set angka ini bisa dikenali, kita buat dulu seperti ini, void set angka kurung biasa, kemudian kurung kurawal. Nah, di sini nanti isinya. Oke. Yang pertama yang akan kita buat adalah mengisi variabel di sini. Nah, di sini kan kita mau isi angka, maka di sini otomatis kita buat sebuah tipe data yang nanti dapat dikenali. Oke, sebelumnya sama penggunaannya seperti di sini, integer, seperti ini angka, integer xx. Nah, di sini sama. Jadi kita tinggal tulis nama variabel apa yang kita mau gunakan. Misalkan di sini saya masih xx tapi 3x-nya ya. Jadi nanti misalkan saya tulis set angka 12, maka di sini akan muncul angka 12 dan jika angka 12 itu apa yang akan terjadi, maka terbentuklah program di void ini. Program apa yang kita masukkan? Tentu yang kita masukkan adalah program seperti ini. Nah, jadi kita cut saja tadi ini, kita paste di sini. Nah, ini adalah program isinya nanti. Dimana jika saya membuat angka 12 di sini, otomatis di digit pertamanya di sini muncul angka 1 dan di sini nanti munculnya angka 2. Oke, saya contohkan yang lain saja, kan ini sudah muncul 12. Misalkan saya mau menunjukkan 57. Otomatis di sini harusnya nanti 5, di sini harusnya 7. Oke. Tapi kita tidak bisa menulis secara manual karena jika nanti kita setnya berbeda, otomatis di sini juga akan terisi berbeda. Nah, agar kita secara otomatis terisi, yang pertama adalah kita pisahkan dulu. Nah, di sini ada 2 digit. Anggap saya ini adalah digit puluhannya, ini adalah digit satuannya ya. Karena ini satuan, ini puluhan. Oke. Yang pertama adalah saya mau inisialisasi dulu atau membuat sebuah tipe data global. Saya namakan integer puluhan dan satuan. Nah, jadi seperti ini jika kita ingin membuat dua buah data. Jadi kita tulis saja integer puluhan satuan. Boleh juga ditulis seperti ini. Tidak ada masalah, ini sama saja. Nah, boleh juga dipisahkan saja dengan koma. Seperti ini. Nah, oke. Nah, seperti ini. Nah, puluhan satuan nanti ini akan masuk di sini. Jadi, ini adalah puluhan. Apapun isinya puluhan nanti, maka akan ditampilkan di digit pertama. Dan apapun isinya satuan, akan ditampilkan di digit yang kedua. Digit yang ini. Oke, seperti itu. Sorry. Ini salah ya. Tempatnya di sini harusnya. Di sini tetap 50.
Oke. Nah, selanjutnya jika di sini misalkan di sini contohnya ini komentar ya, jika ada garis-garis ini hanya komentar. Misalkan nanti saya mau isi angka 57 misalkan. 57. Jadi nanti di sini misalkan saya tulisnya 57 seperti ini. Nah, artinya nanti akan ada dua yang akan ditampilkan, yaitu angka puluhan 5 dan angka satuan 7. Nah, jadi yang pertama yang kita lakukan adalah memisahkan dulu antara satuan dan puluhan. Nah, ini nilai 5 ini dimasukkan ke puluhan, nilai 7 ini kita masukkan ke satuan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita menggunakan if. Jika jika ini kan nilai yang ini ya, 57 sudah masuk di sini, xxx. Jadi kita tulis jika xxx lebih kecil 10, artinya nilai nolnya xx-nya itu dari 0 sampai 9. Jika nilainya 0 sampai 9, maka puluhan maksudnya ini adalah ini ya, digit keduanya. Nah, jika dia lebih kecil dari 10, maka puluhannya adalah 0. Maka nanti jika nilainya yang diset di sini adalah 0 sampai 9, maka yang akan tampil di sini nanti adalah 0. Oke, maka puluhannya adalah 0. Nah, begitupun selanjutnya, kita copy paste saja. Kita pasangkan dengan else. Nah, jika lebih kecil dari 20, artinya nilainya mulai dari 10 sampai dengan 19, maka puluhannya itu adalah 1. Ya. Jadi mulai dari angka 10 sampai dengan angka 19 itu pasti puluhannya adalah 1. Ya, tampil di 7 segmen nanti itu adalah 1. Nah, begitu seterusnya. Kita buat sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, seperti ini. Ada 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Jadi sampai lebih kecil saya 100, artinya sampai 99 saja nilainya bisa ditampilkan di sini. Oke, jadi di sinilah berurutan saja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jika nanti nilai xxx ini adalah 90 sampai dengan 99, maka dia akan masuk di kategori ini, maka puluhannya akan dianggap 9. Nah, dari program ini kita sudah mendapat nilai puluhannya. Nah, sekarang bagaimana kita mendapat nilai satuannya? Kita sudah mendapat nilai puluhannya, sekarang bagaimana kita mendapat nilai satuannya? Nilai satuannya adalah, maka kita tulis lagi di sini. Satuan sama dengan nah, jika puluhannya adalah 0, artinya tidak sampai 10 ya, 0 sampai 9. Maka di sini bisa langsung ditulis satuannya adalah xxx. Seperti ini. Nah, jika puluhannya adalah 1, maka satuannya adalah xxx dikurang 10. Oke ya, jadi seperti ini misalkan. Misalkan saya setnya angkanya misalkan 15. Nah, dari 15 ini maka dia akan masuk di kategori ini. Ya kan? Dia masuk di kategori ini. Kategori 10 sampai 19 kan masuk di kategori di bawah 20. Nah, artinya puluhannya adalah 1. Ini sudah berhasil memunculkan angka 1. Nah, satuannya adalah xxx dikurang 10. Maka artinya dia 15 ini tadi nilainya xxx dikurang dengan 10. Nah, maka diperolehlah 5. Satuannya adalah 5. Nah, seperti itu. Begitu seterusnya. Kita buat seperti ini. Nah, ini 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Jadi ini kita pakai logika-logika saja untuk membuat satuannya. Nah, misalkan tadi saya mau membuat angka 57 tadi. Nah, 57 ini kan masuk ke kategori di bawah 60 nih. Nah, maka dia akan masuk di sini. Nah, jika di bawah kategori 60, maka puluhannya akan dianggap sebagai 5. Maka akan tampil 5. Nah, satuannya dia adalah xxx dikurang dengan 50. Xx-nya kata tadi 57 dikurang dengan 50, maka dia sisa 7. Maka ini 7 dianggap sebagai satuan. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai void-nya. Void set angka sudah kita selesaikan. Nah, kita akan mencobanya.
Nah, di sini 57 harusnya tampil nanti di sini 57. Kita coba compile. Oke, yang belum load program bisa load program hex-nya di sini. Di sini ya. Nah, kebetulan di sini saya sudah load, jadi tinggal saya stop, kemudian saya play kembali. Nah, muncul angka 57. Nah, jadi di sini saya tinggal ganti-ganti saja semau saya, nilai berapapun di sini, tinggal saya masukkan nilainya, saya play, stop, play. Nah, muncul 89 sesuai dengan data di sini. Nah, karena kita sudah mendapatkan data di sini, maka sudah sangat mudah kita untuk membuat counter up-nya. Nah, jadi kita tinggal membuat data awalnya dulu. Oke, jadi saya membuat variabel global lagi namanya YY saja. Jadi sama seperti kita membuat counter up di 7 segmen 1 digit, itu tinggal kita buat dulu YY-nya awalnya isinya 0. Jadi saya membuat tadi tipe data namanya YY, awalnya saya isi 0. Nah, di sini tentu set angka ini akan mengikuti isinya YY. Jadi awalnya YY ini isinya adalah 0. Kemudian setiap terjadi loop, YY-nya akan bertambah. Nah, seperti ini. Nah, jadi setiap terjadi loop, YY-nya akan bertambah. Oke, kita coba saja. Ini tanpa, jadi untuk waktu pindahnya itu mengikuti time ini saja. Nah, oke, kita coba compile. Oke, Don, tidak ada masalah. Kita coba stop, play kembali. Nah, ini sudah menjadi sebuah counter up. Kita cek apa dia bisa sampai 99. Jika ada masalah, nanti kita perbaiki lagi programnya. Nah, oke ya. Dia sudah sampai 99. Nah, namun dia terhenti ke 99 karena kita tidak membuat program batasan. Nah, jadi kita membuat batasannya seperti ini. Jika YY-nya lebih besar sama dengan 100, artinya lebih besar sama dengan 100, artinya 100 ke atas, maka YY-nya akan dikembalikan ke 0. Oke, jadi dia akan loop. Ketika nilainya 100, dia akan mengembalikannya menjadi 0. Oke, kita coba compile. Oke, kita stop, kemudian kita play. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sudah masuk ke 80, 80, 90. Oke, kita lihat apakah dia loop. Loop ya, ternyata sampai 99 dia akan kembali ke angka 0 kemudian mengulang. Nah, ini adalah cara yang pertama untuk membuat counter up. Nah, cara yang kedua adalah kita menggunakan for. Nah, caranya adalah kita tinggal hapus ini. Kita menggunakan for. Nah, caranya itu ada seperti ini, for kita ketikkan kondisi pertamanya, kita ambil saja variabel YY yang sudah ada, YY sama dengan 0. Kemudian syaratnya dia loop adalah YY lebih kecil dari 100. Ya kan, syaratnya ini agar bisa berjalan adalah YY-nya lebih kecil dari 100. Oke, jika YY-nya di atas 100 atau angka lain, dia akan kembalikan ke sini. Oke, selanjutnya YY-nya plus. Jadi ketika terjadi loop, maka ini yang terjadi, YY-nya plus. Nah, kita tutup kurung, buka kurung kurawalnya, balas kurung kurawalnya. Jadi ini set angka masuk di dalam sini. Oke, jadi ini sama ya programnya yang tadi, kita hanya tinggal tambahkan YY sama dengan 0, YY kurang dari 100 sebagai syaratnya. Oke, kita coba compile. Oke, kita stop, kita play kembali. Oke, kita lihat angka 20. Jadi silakan pilih mau pakai yang tadi counter biasa atau mau pakai for.
Nah, sudah 70, kita lihat apakah jika dia sudah 99 dia akan kembali ke 0. Ya, dia kembali ke 0 ya. Nah, selanjutnya saya akan coba batasannya misalkan saya kurangi menjadi 50. Artinya hanya sampai 49 dia sudah kembali ke 0. Oke, saya coba. Nilai awalnya adalah 10. Kita coba. Oke, done. Kita stop, play kembali. Ya, mulai dari 10 tadi kan? Ya. Kemudian dia terbatas sampai di bawah 50, artinya dia sampai 49 saja. Nah, ketika dia 49 dia akan kembali ke angka ini, angka 10. Nah, selanjutnya bagaimana caranya agar saya bisa merubah kecepatan ini, kecepatan waktunya. Nah, ini adalah yang paling penting. Ketika kita mau merubahnya, jika kita menggunakan program biasa, mungkin di pikiran teman-teman kita langsung di sini menulisnya delay, kemudian kita tulis berapa yang kita mau tundanya. Nah, ini adalah program yang salah. Ini salah. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena di set angka ini kita sudah menggunakan delay. Nah, ini. Nah, ini dia ketika kita menulis program delay di situ, maka dia akan merusak delay yang ada di sini. Maka kita memerlukan lagi sebuah loop lagi agar kita bisa mengatur berapa delay yang kita inginkan. Nah, kita bisa menggunakan for seperti ini. Misalkan ini kan kecepatannya nih seperti ini. Nah, kita menggunakan for misalkan tunda, sorry ya, tunda ini belum dikenal, maka saya tulis integer tunda sama dengan 0, kemudian tunda. Nah, disinilah kita menulis berapa lama tundanya. Oke, misalkan tundanya adalah 2. Di sini disesuaikan ya, karena kita pakai simulator maka dia agak sedikit lambat responnya. Jika kita menggunakannya di dunia nyata, maka silakan sesuaikan saja berapa angka di sini. Nah, di sini tunda plus. Oke ya, hampir sama dengan variabel yang di atas. Oke, kita buka kurung, kita balas di bawah sini. Oke, seperti ini. Jadi kita punya tunda sebagai 2, jadi kita lihat apakah kecepatannya sudah berubah. Ini kan cepat ya, harusnya ini lebih lambat. Oke, kita compile untuk melihat ada kesalahan atau tidak. Oke, aman. Kita coba stop, baru play. Oke, mungkin tidak kelihatan lagi ya. Kita naikkan saja misalkan 5 agar lebih kentara. Oke, kita stop. Kita play. Nah, kelihatan kan lebih lama pindahnya. Nah, seperti itu ya, disesuaikan saja tundanya di sini. Nah, jika kita tidak pakai tunda seperti itu, otomatis dia akan sangat cepat. Nah, jika kita ingin menggunakan counter down, nah seperti biasa kita hanya tinggal rubah ini. Berapa nilai puncaknya? Misalkan nilai puncaknya 90. Nilai syaratnya adalah lebih besar dari 50. Jadi dia akan menghitung dari 90 sampai dengan 51 ya. Karena lebih besar dari 50 itu kan 51. Nah, y-nya adalah minus. Oke, kita coba apakah dia akan melakukan counter down. Oke, kita stop, play kembali. Dimulai dari 90. Nah, kelihatannya 89, 88, 87, 86. Jika kita ingin mempercepatnya, tundanya lebih kecil tundanya, maka dia akan semakin cepat. Kita compile, stop, play kembali. Nah, lebih cepat kan? Kita lihat apakah batasannya sampai 51. Nah, kelihatan kan sampai 51 dia langsung kembali ke 90. Oke. Untuk video kali ini sekian. Semoga bagaimana cara kita membuat counter up ini bermanfaat bagi teman-teman. Video ini bermanfaat bagi teman-teman, baik untuk pembelajaran maupun untuk penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.